Masih tetap bersama Adnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 6. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan 7. Sesi pertama dari soal nomor 1 sampai nomor 4. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Langsung saja, mari kita mulai. Kita lanjutkan pembahasan Matematika kelas 5 Kurikulum 2013. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas latihan 6. Sesi kali ini kita akan masuk latihan 7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Di latihan ini ada 10 soal, di mana 10 soal ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, kita mulai dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Sesi kedua kita lanjutkan 5, 6, dan 7. Dan sesi ketiga, 8, 9, dan 10. Kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air pada pancuran tersebut? Nah, soal nomor 1 teman-teman yang perlu kita perhatikan, di mana pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Sementara pertanyaannya, berapa liter per menit? Jadi, satuan meter kubik ini akan kita konversi ke satuan liter. Di mana 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Maka 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Sebuah bak berisi 200 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang hingga habis dalam waktu 8 menit. Berapakah debit air dari selang tersebut? Nah, soal nomor 2 ini di mana volume air 200 liter, lalu dipindahkan air tersebut ke ember-ember kecil menggunakan selang dalam waktu 8 menit. Maka kita menggunakan rumus debit sama dengan volume per waktu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Sebuah air mancur memancurkan air dengan debit 120 cm3 per menit. Pertanyaannya, berapa liter per jam debit air mancur tersebut? Nah, soal nomor 3, satuan centimeter kubik ini teman-teman akan kita rubah ke satuan liter. Oke, lalu satuan waktu ini menit ke jam. Di mana 1 liter itu sama saja dengan 1000 cm3. Sehingga 1 cm3 sama dengan 1 per 1000 liter. Lalu satuan jamnya ini 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga berlaku 1 menit 1 per 60 jam. Kita lanjut soal nomor 4. Dengan menggunakan selang, Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember dalam waktu 45 menit. Pertanyaannya, berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke dalam ember tersebut? Nah, soal nomor 4 ini teman-teman perlu kita ketahui, di mana Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember dalam waktu 45 menit. Lalu diminta berapa liter per jam debit air yang mengalir ke dalam selang ke dalam ember tersebut. Nah, karena waktu diketahui dalam satuan menit, maka kita konversikan terlebih dahulu selang waktunya. Di mana dalam mengkonversi waktu menit ke jam, maka waktu 45 menit ini akan kita cari terlebih dahulu. Setelah itu baru kita nanti menentukan atau menghitung debitnya. Oke teman-teman, dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk ke pembahasan sesi pertama. Latihan 7 bab 2. Soal nomor 1. Sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air pada pancuran tersebut? Kita ketahui terlebih dahulu, di mana pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Jadi, sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Lalu ditanya, berapa liter per menit debit aliran tersebut? Nah, sebelum kita jawab, kita konversi terlebih dahulu, di mana satuan meter kubik ini akan kita konversi ke satuan liter. Maka, 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Di mana 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Oke, jadi
Meter kubik ini teman-teman sama dengan 1000 desimeter kubik. 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Lalu, satuan menit ini tidak perlu kita rubah karena satuan yang sama. Jadi yang perlu kita perhatikan, satuan volume atau meter kubik ini kita konversi ke satuan liter. Oke, kita jawab. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya tadi 2 meter kubik, yang ini. Oke, lalu waktunya 2 menit, yang ini. Maka, angka 2 ini kita pindahkan, lalu kita kali 1000. Kenapa kita kali 1000? Karena 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Oke, tinggal kita kalikan. 2 dikali 1000 sama dengan 2000 liter per 2 menit. Nah, di sini akan kita sederhanakan. 2000 ini kita bagi 2, kita coret jadi 1000. Lalu ini kita coret, kita bagi 2 menjadi 1. Jadi hasilnya 1000 per 1. Di mana 1000 per 1 sama dengan 1000 liter per menit. Jadi, debit aliran air pada pancuran tersebut adalah 1000 liter per menit. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah bak berisi 200 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang hingga habis dalam waktu 8 menit. Pertanyaannya, berapakah debit air dari selang tersebut? Soal nomor 2 ini juga kita ketahui, di mana volume air isinya 200 liter. Oke teman-teman, lalu dipindahkan air dalam waktu 8 menit, jadi membutuhkan waktu 8 menit. Ditanya, berapa liter per jam debit air tersebut? Langkah awalnya kita menggunakan rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Di mana yang ditanya berapakah debit air? Oke teman-teman, maka kita menggunakan rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Di mana volumenya adalah 200 liter. Ini adalah volumenya. Oke teman-teman, lalu waktunya 8 menit, jadi membutuhkan waktu 8 menit untuk memindahkan air. Nah, tinggal kita pindahkan, di mana rumusnya tadi volume dibagi waktu, volumenya 200 liter, yang ini kita pindahkan, lalu 8 menitnya yang dari sini kita pindahkan. Tinggal kita bagi. 200 ini kita bagi 8, dan ini kita bagi 8 teman-teman ya. 200 dibagi 8, 25. Lalu 8 dibagi 8, 1. Maka hasilnya 25 per 1. Di mana 25 per 1 sama saja dengan 25 liter per menit. Jadi, debit air dari selang tersebut adalah 25 liter per menit. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Sebuah air mancur memancurkan air dengan debit 120 cm3 per menit. Pertanyaannya, berapa liter per jam debit air mancur tersebut? Maka kita ketahui lagi, di mana debit air mancur 120 cm3 per menit. Oke teman-teman, yang ini. Lalu ditanya, berapa liter per jam debit air tersebut? Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita ubah dulu teman-teman satuan cm3 ini ke satuan liter. Oke? Di mana 1 liter sama dengan 1000 cm3. Sehingga 1 cm3 sama dengan 1 per 1000 liter. Oke? Jadi ini nanti yang kita pakai. Lalu, satuan menit kita rubah ke satuan jam. Di mana 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Di mana 120 cm3 per menit sama dengan 121 per 1000 liter. Dari mana 1 per 1000 liter ini? Dari sini. Oke, yang tadi kita rubah satuan cm3 ke satuan volume liter. Maka 1 per 1000 ini kita masukkan. Lalu kita bagi dengan 1 per 60 jam. Dari mana 1 per 60 jam ini? Dari satuan menit ke jam, oke? Di mana 1 jam sama dengan 60 menit. Maka yang berlaku 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Jadi, satuan menit ini teman-teman kita ubah ke satuan jam. Bentuk hasilnya 1 per 60. Maka ini kita angkat ke sini. Nah, tinggal kita pindahkan. 120 ini kita pindahkan. Lalu kita kali dengan 1 per 1000. Nah, yang di bawah ini juga kita pindahkan 1 per 60. Nah, tinggal kita perhatikan. Di mana perkalian dan pembagian sama kuat. Maka, sebelah kiri yang terlebih dahulu kita kerjakan. Nah, sebelum kita lakukan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Angka 0 ini kita coret, ini kita coret. Lalu kita kalikan. 12 dikali 1, hasilnya 12 per 100. Oke, saya ulang teman-teman ya. 120 dikali 1 per 1000. Angka 0 ini kita coret, dan ini kita coret.
maka tinggal sisa 12, di sini sisa 100. Tinggal kita kalikan. 12 dikali 1 sama dengan 12 per 100. Nah, hasil perkalian sudah selesai, tinggal hasil pembagian. Di mana pembagian dalam pecahan, bagian belakang ini akan kita balik teman-teman. Maka, pembagian ini akan kita rubah menjadi perkalian, lalu pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 1 per 60 menjadi 60 per 1. Nah, sebelum kita lanjutkan, 12 per 100 ini bisa juga kita kecilkan. 12 kita bagi 4, 100 kita bagi 4. 12 kita bagi 4, 3. 100 kita bagi 4, 25. Tinggal kita kalikan. 3 dikali 60 hasilnya 180. 25 dikali 1 hasilnya 25. Maka hasilnya 180 per 25. Di mana 180 per 25 ini masih bisa kita kecilkan teman-teman. 180 ini kita bagi 5 dan 25 ini kita bagi 5. 180 kita bagi 5 hasilnya 36. 25 ini kita bagi 5 hasilnya 5. Maka hasilnya 36 per 5. Di mana 36 per 5 pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Maka kita sederhanakan lagi dengan menggunakan pecahan campuran. Caranya, angka 5 ini kita pindahkan, lalu kita kalikan. 5 kali berapa menghasilkan 36? Tidak boleh lebih, minimal mendekati. Maka hasilnya kita dapat 7. 7 dikali 5, 35, sisanya di atas 1. Maka 71 per 5. 71 per 5 dengan 36 per 5 ini hasilnya sama teman-teman ya. Nilainya sama, tidak berubah. Hanya saja 71 per 5 paling sederhana. Oke? Nah, hasil 71 per 5 akan kita konversi lagi ke desimal. Dengan cara angka 7 ini akan kita pindahkan. Yang perlu kita rubah 1 per 5. Di mana 1 per 5, 1 dibagi 5. 5 kali berapa menghasilkan 1? Tidak bisa, kita bantu 0. 0 dikali 5, 0. Kita kurangkan, 1 dikurangi 0, 1. 5 kali berapa hasilnya 1? Tidak bisa, kita bantu 0, di sini jadi koma. Oke? 5 kali berapa hasilnya 10? Dapatnya 2. 2 dikali 5, 10. Kita kurangkan 0, maka hasilnya 0,2. Hasil dari 1 per 5 ini adalah 0,2. Tinggal kita tambahkan, 7 ditambah 0,2, maka hasilnya 7,2. Jadi, debit air mancur tersebut adalah 7,2 liter per jam. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Dengan menggunakan selang, Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember dalam waktu 45 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke dalam ember tersebut? Maka kita ketahui terlebih dahulu, di mana Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember. Jadi Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember dalam waktu 45 menit. Lalu ditanya, berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke ember tersebut? Maka dapat kita jawab, debit sama dengan volume dibagi waktu. Karena waktu yang diketahui dalam 1 menit, maka kita konversi terlebih dahulu selang waktunya. Oke? Dengan cara, kita konversi waktu menit ke jam. Waktu 45 menit, dari sini teman-teman ya, akan kita kalikan dengan 1 per 60. Kenapa 1 per 60? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Oke teman-teman, tinggal kita kalikan. 45 kita kalikan 1, hasilnya 45 per 60. 45 per 60 ini kita sederhanakan. 45 ini kita bagi 15, 60 ini kita bagi 15. 45 kita bagi 15, 3. 60 kita bagi 15, 4. Maka hasilnya 3 per 4 jam. Nah, hasil konversi menit ke jam, dari menit ke jam, sudah kita rubah ke satuan jam, maka hasilnya 3 per 4 jam. Selanjutnya, kita akan mencari atau menghitung debit airnya. Di mana debit airnya adalah 24 liter. Maka, 24 liter sama dengan 24 kita bagi 3 per 4. Dari mana 3 per 4 ini? Dari hasil konversi satuan menit ke satuan jam. Jadi ini sudah satuan jam teman-teman ya. Tinggal kita bagikan. Di mana pembagian dalam operasi pecahan, bagian belakang ini nanti kita balik, maka angka 24 ini kita pindahkan terlebih dahulu, lalu pembagian ini kita rubah menjadi perkalian, pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 3 per 4 menjadi 4 per 3. Tinggal kita kalikan, 24 kita kali 4, hasilnya 96 per 3. Di mana 96 ini teman-teman pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Maka kita sederhanakan lagi, 96 ini kita bagi 3, lalu yang di bawah kita bagi 3.
96 kita bagi 3, hasilnya 32. 3 kita bagi 3, hasilnya 1. Maka 32 per 1. 32 per 1 sama dengan 32 liter per jam. Jadi, debit air yang mengalir dari selang ke dalam ember tersebut adalah 32 liter per jam. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan 7 sesi pertama. Di mana kita akan masuk membahas latihan 7 sesi kedua. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terupdate terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.